Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi ekowisata mengenai potensi pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat adat sebagai kegiatan ekonomi kreatif di Kampung Malaungkarta, Papua Barat. Pariwisata berbasis masyarakat adalah pengembangan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat yang bertujuan untuk menjaga keberlangsungan budaya, adat, dan kearifan lokal sebuah tempat. Pariwisata berbasis masyarakat mempunyai harapan agar pembagian keuntungan dari usaha pariwisata lebih banyak diterima langsung oleh masyarakat. Nah, Kampung Malaungkarta khususnya Pulau memiliki wahana wisata bahari yang ditawarkan yang tertuang dalam Perda Kabupaten Sorong nomor 12 tahun 2015 tentang rencana induk pembangunan pariwisata daerah kabupaten tahun 2015 sampai dengan 2025. Nah, tujuan penelitian ini yaitu mengidentifikasi potensi alam dan keragaman budaya terkait pengembangan ekowisata bahari berbasis masyarakat adat dan kearifan lokal, mengestimasi nilai efek pengganda yang diperoleh dari kegiatan ekowisata bahari. Ini lokasi kegiatannya. Nah, metodenya yaitu dilakukan di Kampung Malaungkarta, Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat pada bulan April 2019. Kawasan wisata bahari Kampung Malaungkarta berada di Pulau yang berjarak 1,2 km dari Kampung Malaungkarta. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan melakukan wawancara tes struktur untuk data estimasi efek pengganda dan wawancara mendalam untuk data keragaman budaya dan produk kreatif. Nah, metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan kuantitatif. Hasil dan pembahasan berikut hasil dari penelitian ini: nilai daya dukung fisik Pulau nilai daya dukung nyata Pulau dan nilai daya dukung efektif Pulau Ini nilai pengganda dari arus perputaran uang di Malaungkarta. Potensi alam dan keragaman budaya. Kampung Malaungkarta terletak di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat yang memiliki wilayah seluas 15.000 hektar. Dengan penduduk sekitar 462 jiwa, Kampung Malaungkarta ini didiami oleh penduduk beretnis Moi, sebuah suku yang berasal dari kepala burung Pulau Papua. Beberapa budaya yang berkembang di masyarakat selain budaya yang terkait dengan bahari yaitu upacara benfi, tari aklen, tari kain kokla, dan tradisi pernikahan adat. Sentra destinasi wisata bahari Kampung Malaungkarta berada di Pulau Pulau memiliki pantai yang indah dan tenang, pasir putih dengan air yang teduh, dan juga berwarna hijauan, serta pemandangan bawah lautnya yang sangat mempesona wisatawan. Kontribusi aspek budaya masyarakat terhadap aktivitas wisata bahari merupakan salah satu elemen pendukung untuk pengembangan ekowisata bahari berbasis ekonomi kreatif, sehingga kolaborasi potensi alam dan budaya bahari dapat melahirkan produk kreatif wisata bahari yang bernilai tambah lebih tinggi daripada berdiri masing-masing. Kesimpulan dari ini yaitu Kampung Malaungkarta memiliki potensi alam dan budaya yang dapat dikembangkan menjadi wisata minat khusus dalam bentuk produk kreatif wisata dengan mempertimbangkan nilai daya dukung fisik, dengan salah satunya melalui optimalisasi jumlah pengunjung sesuai daya dukung efektif sehingga keseimbangan kondisi lingkungan dengan aktivitas wisata dapat tetap terjaga dan berkelanjutan. Nah, pengembangan pengemasan potensi wisata menjadi produk kreatif dilakukan dengan cara pemetaan potensi komunitas kreatif melalui pembuatan peta komunitas kreatif, serta mematahkan kapasitas atau kesiapan SDM untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi kreatif. 2. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif yang dilakukan melalui pelibatan komunitas kreatif dalam pelatihan dan magang mengenai manajemen entrepreneurship, teknologi digital, dan teknik kreativitas, serta membentuk UKM kreatif dan membentuk inkubator bisnis kreatif. Terima kasih. Sekarang kita lanjut ke PowerPoint yang kedua. Nah, yang kedua yaitu pengaruh ekowisata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat di Pulau Benan, Kecamatan Senayang, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau. Nah, letak Pulau Benan ini sangat strategis dan berdekatan dengan negara tetangga.
Pulau Benan ini juga menunjukkan perkembangan yang cukup baik terutama kelestarian sumber daya alam bawah lautnya sehingga potensi pengembangan ekowisata bahari di sekitar kawasan Pulau Benan ini sangat prospektif. Nah, Pulau Benan ini memiliki banyak sekali potensinya ya, yaitu sumber daya laut, perikanan tangkap, dan kawasan ekowisata lainnya. Nah, kawasan ekowisata ini akan mendatangkan pengaruh bagi masyarakat lokal seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peluang usaha. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kondisi sosial ekonomi masyarakat di pulau ini dan juga untuk mengetahui pengaruh ekowisata terhadap aktivitas ekonomi masyarakat lokal di Pulau Bena. Metode yang kita pakai yaitu survei, yaitu suatu proses pengumpulan data primer dengan menanyakan kepada responden menggunakan panduan wawancara. Spesifikasi alat yang digunakan adalah kuesioner dan responden dalam penelitian ini orang yang diberi pertanyaan. Berikut adalah hasil dan pembahasan. Ini sebaran responden berdasarkan pekerjaan dan sebaran responden berdasarkan data primer. Sebaran responden berdasarkan alat tangkap dan sebaran responden berdasarkan biayanya, biaya operasional. Ini sebaran responden berdasarkan pengeluaran dan ini pendapatan, sebaran responden pendapatan. Nah, aktivitas sampingan masyarakat di desa ini yaitu perdagangan. Karena daerah pantai, perdagangan banyak dilakukan melalui sampan dan perahu. Bidang transportasinya itu menggunakan laut untuk anak sekolah. Bertani dan berkebun, banyaknya buruh bangunan yang membuat perumahan masyarakat. Buruh bangunan, usaha kecil menengah atau industri rumah tangga, produk minyak kelapa, contohnya dan produk kerupuk ikat tambang. Dan aktivitas terkait dengan pengembangan ekowisata. Terdapat pemandu wisata, pemandu selam, pengelola resort dan homestay, cenderamata, petugas pembersih, dan petugas dapur memasak. Kondisi sosial ekonomi responden sendiri masih mencerminkan ciri kehidupan masyarakat pedesaan. Kehidupan sosial yang terwujud di kalangan masyarakat sangat akrab, baik dalam hubungan kerabat, tetangga, maupun hubungan pertemanan. Nah, semenjak adanya perkembangan ekowisata ini, budaya yang dimiliki oleh masyarakat di sana sudah ada perubahan, yaitu terlihat dari budaya kesenian dengan tarian Melayu dan musik dangkong yang digunakan dalam acara besar. Pulau Benan merupakan desa nelayan sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan keberadaan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Sekarang masyarakat sudah ada perubahan baik dari ekologi, sosial, dan ekonomi. Terlihat dari lingkungan yang menjadi bersih, terawat, kemudian dari segi profesi yang bekerja di luar dari perikanan, seperti pemandu wisatawan, tukang pembersih penginapan, dan juga penyiasat yang membuat minyak kelapa dan pembuat kerupuk ikan, dan pemandu diving. Untuk aktivitas utama masyarakatnya sendiri secara umum sebagai nelayan. Nah, ini berikut adalah hasil penelitian seluruh responden. Nelayan penuh itu 72%, nelayan sambilan tambahan 20%. Kepala keluarganya itu bekerja di kantor desa dan sebagai pengusaha minyak kelapa. Ada juga yang pekerjaannya bukan sebagai nelayan yang tidak terlibat dalam penangkapan ikan. Kepala keluarganya adalah seorang wanita, janda, berprofesi sebagai pedagang itu terdapat 4%. Buruh transportasi itu bekerja untuk menjemput dan mengantar anak-anak sebanyak 4%. Nah, aktivitas terkait dengan pengembangan ekowisata ini terdapat pemandu wisata, pemandu selam, pengelola resort dan homestay, cenderamata, petugas pembersih, dan petugas dapur memasak. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan perlengkapan sarana dan prasarana wisata. Nah, kesimpulannya itu Pulau Bena merupakan desa nelayan sebagian besar masyarakatnya memanfaatkan keberadaan sumber daya laut sebagai mata pencaharian utama. Sekarang masyarakat sudah ada perubahan baik dari ekologi, sosial, dan ekonomi dan juga terlihat dari lingkungan yang menjadi bersih, terawat, kemudian dari segi profesi yang bekerja di luar dari perikanan.
seperti pemandu wisatawan, tukang. Baik, kita lanjutkan kembali untuk presentasi berikutnya, yaitu analisis kesesuaian dan daya dukung kawasan wisata Pantai Hamadi, Kota Jayapura. Nah, wisata pantai ini diartikan sebagai wisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam pantai beserta komponen pendukungnya, baik alami maupun buatan atau gabungan dari kedua itu sendiri. Nah, Pantai Hamadi ini salah satu pantai yang cukup populer dan salah satu destinasi wisata favorit di kota Jayapura dan sekitarnya. Pantai ini berada di Kampung Tobati, bagian utara yang berhadapan langsung dengan Samudra Pasifik. Nah, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui tingkat kesesuaian dan daya dukung kawasan wisata Pantai Hamadi, Kota Jayapura, Provinsi Papua. Nah, ini berikut adalah lokasi penelitian Pantai Hamadi. Metode penelitian yang digunakan yaitu berupa kedalaman perairan, kecerahan perairan, kecepatan arus perairan, dan sebagainya. Analisis yang digunakan kategori rekreasi dan berenang serta penetapan nilai kesesuaian. Berikut hasil dan pembahasan. Berikut tabel data hasil pengukuran kesesuaian kawasan wisata Pantai Hamadi. Berikut data hasil pengukuran daya dukung kawasan wisata Pantai Hamadi. Berikut indeks kesesuaian wisata Pantai Hamadi tiap stasiunnya. Dan nilai daya dukung kawasan wisata Pantai Hamadi. Nah, indeks kesesuaian kawasan wisata Pantai Hamadi. Nilai untuk wisata pantai diperlukan untuk mengetahui kesesuaian wilayah pantai untuk kegiatan wisata berdasarkan faktor yang mempunyai nilai penting terhadap pengelolaannya. Secara keseluruhan, nilai rata-rata setiap stasiun yaitu 85,72%, yaitu menunjukkan sangat sesuai. Dengan demikian, Pantai Hamadi termasuk dalam kategori sangat sesuai untuk kegiatan wisata pantai, rekreasi, dan berenang. Nah, daya dukung kawasan wisata ini sangat penting karena untuk mengetahui jumlah maksimum pengunjung yang dapat ditampung dalam satu hari kegiatan wisata agar tidak dapat menimbulkan gangguan baik pada manusia atau pengunjung maupun lingkungan itu sendiri, sehingga pemanfaatannya dalam keadaan lestari. Kawasan wisata Pantai Hamadi ini mampu menampung 9.117 orang setiap harinya, di mana 5.736 orang pengunjung untuk kegiatan berenang, 71,6,9 meter itu luas area yang dapat dimanfaatkan, dan 3.381 orang pengunjung untuk kegiatan rekreasi pantai. Nah, kesimpulannya yaitu tingkat kesesuaian kawasan Pantai Hamadi sebagai lokasi wisata Kota Jayapura dengan nilai indeks kesesuaian wisata pada stasiun 1 adalah 91,43%, kategori sangat sesuai, stasiun 2 adalah 91,43%, kategori sangat sesuai, dan stasiun 3 adalah 74,29%, kategori sesuai dengan nilai indeks kesesuaian wisata. Rata-rata semua stasiun adalah 85,72% yang tergolong kategori sangat sesuai. Daya dukung kawasan wisata Pantai Hamadi adalah 9.117 orang per hari, di mana 5.736 orang per hari untuk renang dan 3.381 orang per hari untuk rekreasi pantai. Ikut daftar pustaka. Terima kasih atas perhatiannya. Presentasi sudah selesai. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.